Bapa, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami hanya mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang patut menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat suka apabila kami menyembah Engkau, apabila kami meninggikan Engkau. Tapi ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali meragukan akan Engkau. Pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa kami melihat sekeliling kami mulai meragukan Engkau. Bapa, malam ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu hati kami masing-masing Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu biarlah pada malam hari ini Kau bicara dengan kami. Engkau tegur kami. Engkau buat pembalikan keadaan. Engkau buat kami, Kau tarik kembali Tuhan. Untuk kami mengerti akan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bebas. Berikan kami roh pengertian, daya tangkap yang berasal daripada-Mu. Untuk kami dapat menangkap firman-Mu dengan benar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dengan pewahyuan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara semuanya. Hari ini temanya memang agak berbeda ya. Dikatakan jangan ragu-ragu. Nah, sekarang saya mau tanya dalam kehidupan saudara dan saya, siapa di sini yang tidak pernah ragu-ragu? Rasanya semua orang termasuk saya. Kenapa sih orang itu bisa ragu-ragu? Sebab kita itu punya panca indera, punya jendela ya. Dalam tubuh hidup kita itu ada jendela, jendela mata dan jendela telinga. Ya. Nah, dua jendela ini, jendela mata dan jendela telinga, itulah yang membuat apa yang menjadi kepercayaan kita menjadi ragu-ragu. Ya. Saudara, saya yakin semua saudara di tempat ini pernah sering bahkan mendapatkan janji Tuhan. Ini secara pribadi ya. Tapi kalau saudara lihat itu ada 30.000 lebih dari Alkitab tentang janji Tuhan. Jadi sebenarnya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ada rema tersendiri. Pribadi demi pribadi kita seringkali mendapatkan janji Tuhan. Tapi karena kita tahu gak datang-datang itu janjinya. Gak tergenapi akan janjinya. Itulah yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Saudara, kalau kita lihat dan siapa yang tidak mengerti dan kenal di dalam firman Tuhan tentang Petrus. Saya percaya semua orang yang Kristen ya, itu pernah baca dan pada saat kita masih sekolah minggu, itu pernah diajarin tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air. Kita lihat, kita tidak usah baca tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya. Mereka menyangka hantu. Ya. Siapa sih? Kok aneh? Ada seorang pribadi kok bisa jalan di atas air. Sesuatu hal yang mustahil. Tapi Yohanes mengatakan itu Yesus. Itu Tuhan. Nah, begitu Petrus itu mendengar itu Tuhan, dari mana dia dengar? Dari telinga.
Begitu dia mendengar, telinganya itu Tuhan. Jendela matanya terbuka, mulai lihat. Itu hantu apa Tuhan? Oh betul Tuhan. Nah, begitu dia melihat dengan matanya, begitu dia mendengar ada berita tentang Yesus, imannya timbul. Dia percaya penuh itu Yesus. Karena apa? Dia sudah mengikuti Yesus beberapa tahun. Dia sudah tahu siapa Yesus, dia kenal siapa Yesus. Begitu dia lihat, oh betul, dengan matanya dia lihat, oh betul itu Yesus. Apa yang dia lakukan? Imannya menjadi tumbuh. Tapi dia pengen ngalami. Dia pengen ngalami apa yang dialami oleh gurunya. Oleh karena itu dia katakan, Tuhan kalau itu Engkau, buat aku berjalan di atas air juga. Oh ya boleh, mari. Membuat dia lupa dengan segala sesuatunya. Imannya timbul, matanya tertuju kepada Tuhan. Ya. Langsung tanpa pikir panjang. Salah satu kelemahan daripada Petrus itu cepat respon, cepat bertindak, kurang pikir panjang. Nah, itu sangat baik untuk orang yang beriman. Ya. Untuk orang yang beriman, itu sangat baik. Respon, nekat, langsung jalan. Nah, langsung dia loncat dari perahu dan ternyata, oh iya ya, kok ternyata aku bisa berjalan di atas air. Dan dia tahu jalannya menuju ke Yesus. Matanya tertuju kepada Yesus, terus tertuju kepada Yesus. Tapi saudara, dia mulai merasakan angin yang bertiup, gelombang yang mulai kelihatan. Dia mulai merasakan airnya mulai menyibak-nyibak ke kakinya. Tapi dia tetap bisa berjalan di atas air. Tetapi lama-lama matanya tidak tertuju kepada Yesus lagi. Matanya melihat ke kanan, melihat kiri. Ombak besar, angin yang keras. Dia bukan mendengar suara Yesus lagi, tapi suara angin yang keras. Imannya menjadi merosot. Dan apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Karena apa? Tidak fokus lagi kepada Yesus. Saudara, jendela mata dan jendela telinga. Seringkali, bukan hanya sekali-sekali, seringkali mata kita melihat dan melihat segala sekitarnya, iman kita menjadi runtuh. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita banyak mendengar dari sosmed ya, bahwa Amerika banyak terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Kita dengar, ya, berita kita baca, ya, di TV ada, apalagi di sosmed banyak sekali. Anak kecil, saudara, yang saya heran, anak kecil sudah bisa punya senjata. Dan di tengah-tengah itu dia lagi belajar, lagi di sekolah, nembakin semua temannya. Dan saat dia itu ditanya di pengadilan anak-anak, kenapa kau lakukan itu? Ya aku suka. Kamu tahu gak itu menyengsarakan orang tuanya. Melihat orang tuanya, anaknya pada meninggal karena kamu. Saya gak peduli. Saudara, nah dengan keadaan-keadaan seperti itu, saya berbicara dengan beberapa teman, dia ngomong, aku sih kalau punya anak, ya, gak mau tak sekolahkan di Amerika. Kenapa? Wah Amerika keadaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah karena dia mendengar jadi ada rasa khawatir. Tapi di sisi yang lain, ada seorang keluarga yang mengatakan gini, saya mau ke Amerika. Oh ya, ya. Kenapa? Aku mau ikut merayakan wisuda anakku. Oh kamu anaknya di Amerika? Ya.
sekolah di Amerika dan sekarang lulus. Saya mau ke sana untuk bersukacita bersama dia karena dia lulus. Ya. Lalu dia pasang di Instagram, ya, bagaimana suatu hall yang besar sekali, ya, seperti lapangan bola. Itu muridnya banyak sekali, berarti kan masih banyak orang yang sekolah di sana. Lalu saya melihat lagi mereka bersukacita dan mereka pasang konfeti, pasang segala macam, meriah banget. Dan dia foto-foto dengan anaknya. Saudara, seringkali telinga kita satu mendengar dengan berita yang satu buruk, yang satu baik. Nah, demikian juga hidup kita. Setiap kali kita datang di tempat ini kita mendengar berita-berita yang luar biasa. Kita mendengar janji Tuhan, kita mendengar apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di sosmed, berita ini, berita itu, bakal resesi, bakal ini, kejadian apa dan sebagainya. Saudara, di mana kita mau berdiri sekarang? Apakah kita tetap meragukan akan seluruh janji Tuhan? Sehingga mengakibatkan karena kita mendengar segala sesuatu, mengakibatkan janji Tuhan mundur dan tidak kita terima-terima. Kenapa? Karena imannya seperti yang dialami oleh Petrus. Semasa kita melihat Yesus, Petrus bisa tetap berjalan di atas air. Semasa kita melihat sekeliling kita, saudara, kita akan jatuh. Saudara, pada waktu hari ini tuh 2 bulan saya dioperasi, selesai operasi 2 bulan ya. Ada pro dan kontra, saudara. Ya. Satu orang yang saya mendengar luar biasa, Tuhan menolong Ibu Nani. Satu orang mengatakan, loh, kenapa Tuhan tidak sembuhkan Ibu Nani? Kok harus operasi? Kenapa Tuhan itu tidak sembuhkan secara mujizat? Sedangkan di taman ada minyak mujizat. Dan kesaksian tentang minyak itu sampai di mana-mana. Baru tadi kita lagi ngobrol di satu tempat lagi sambil ngobrol sambil mau berjalan ke sini, salah satu dari anak yang ikut mengatakan begini, iya loh Mami, itu luar biasa. Dia bilang, dia pas ke suatu daerah di Sulawesi, lagi pelayanan, dia bawa minyak itu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang kena tumor di perutnya. Ya mungkin kanker mungkin kan. Ya pokoknya ya begitulah, ada tumor, ada kanker. Dia doakan diolesi. Lalu dikatakan ini nanti diolesi ya setiap hari. Sembuh saudara. Tanpa operasi, tanpa apa. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa. Tapi yang satu mengatakan kenapa Ibu Nani kok gak disembuhkan? Kurang apa sih? Tiap hari ke PW, tiap hari doa di sana. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Saudara, saya mendengar dari telinga saya perkara yang berdua ini. Saya katakan, loh saya kan seorang hamba. Apa yang Tuhan tentukan, Tuannya menentukan, ya tak jalani aja. Yang penting dia Immanuel, seperti tulisan yang di depan. Dia beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Dia ada, dia eksis, dia tolong. Sekalipun dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang ditolong karena minyak, ada yang ditolong karena dokter. Tapi ujungnya kemenangan ada di pihak kita. Amin.
Jadi benar-benar kita harus jangan sampai iman kita menjadi runtuh akibat karena semua mendengar dari sekitar kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan begini. Yakobus 1 ayat 6 bagian tengah ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kalau orang itu sudah bimbang, jangan harap mendapatkan sesuatu. Dikatakan mendua hati. Seperti Petrus, satu matanya lihat Tuhan, telinganya langsung melihat mendengar sekitarnya ada deru ombak. Lalu matanya melihat ada ombak yang besar, mendua hati. Saudara, biar hari ini kalau saudara merasakan iya ya, kenapa ya aku kok selalu seperti itu? Bertobat saudara, kembali fokuskan matamu hanya kepada Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu melihat sesuatu yang saya rasakan itu sangat baik ya. Saya tidak melihat seluruhnya, cuma melihat kemarin ini sedang pada nonton di TV ya, lalu ada akrobatik ya. Ada seorang pelatih ya, seorang pelatih melatih seseorang berjalan di atas kawat ya, dan bawahnya itu jurang yang amat dalam ya. Lalu dia diwawancarai. Saya lihat pada waktu wawancara. Karena dia itu bisa berjalan dari ujung sana sampai ke ujung sana. Jalan di atas kawat dan di bawahnya itu benar jurang, saudara. Ya. Lalu dia diwawancarai. Apa yang menjadi sebab kamu ini bisa melakukan itu? Istrinya sendiri dia waktu diwawancara istrinya ngomong gini, kalau setiap kali dia pentas saya hanya nangis. Karena yang saya khawatirkan dan takutkan kalau dia jatuh pasti mati. Aku akan kehilangan dia, anak-anakku akan kehilangan papanya. Berkali-kali aku minta lepaskan pekerjaan itu, lepaskan pekerjaan itu. Dan suamiku tidak pernah mau. Dia merasa menikmati untuk semuanya itu. Ini kata istrinya. Ya saya pikir istri-istri juga pasti akan mempunyai perasaan seperti itu sama. Lalu setelah diwawancari dia mengatakan begini. Satu hal. Ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Ya. Tapi ini merupakan kesukaanku. Yang pertama dia katakan, kesukaanku. Dan saya percaya karena saya dilatih oleh seorang guru yang dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dia katakan, dia punya guru, gurunya itu luar biasa. Bukan sekedar jalan, lari saudara. Di yang namanya kawat itu. Jadi dia bilang, saya punya guru yang hebat. Saya percaya kepada guru itu. Dia pasti bisa ngajar saya. Dan saya pasti setidak-tidaknya saya bisa hampirlah seperti guru saya. Ini yang pertama, itu kata dia. Yang kedua, guru saya selalu memotivasi saya dan saya ikuti setiap petunjuknya. Itu yang kedua dia bilang. Dan yang ketiga, dia mengajar saya untuk
jangan sampai jatuh dan selalu memberi solusi. Lalu dia katakan begini, itu perlu latihan yang pertama. Yang pertama adalah harus percaya kepada guru yang ngajar. Yang kedua adalah harus rela setiap kali berlatih. Yang ketiga dia bilang, diusahakan jangan sampai jatuh. Kalau jatuh harus punya caranya. Nah itu yang ketiga hal ini yang dia lakukan. Saudara, yang ketiga dia katakan begini. Kalau kamu sudah berjalan dan di atas itu terus jatuh karena keseimbangannya kurang. Dia bilang, tangan harus memegang akan kawat itu. Lalu usahakan sampai kamu bisa berdiri lagi di atas kawat itu. Nah itu diajarin dia. Terus diajarin, terus dilatih dan dilatih. Sampai akhirnya dia menjadi juara. Dan akhirnya dia juga menjadi pelatih, muridnya banyak. Nah, salah satu hal yang saya pelajari dari ini, yang pertama supaya kita tidak ragu-ragu harus percaya kepada guru agung kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Itu dulu. Jangan meragukan Tuhan Yesus. Selama engkau meragukan Yesus, engkau akan selalu jatuh. Dan engkau selalu ragu-ragu dan jangan harap mendapatkan apa-apa. Seperti firman Tuhan Yakobus 1 ayat 6, 7, dan 8. Kita harus tahu pertama kali harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua harus percaya kepada seluruh janjinya. Seperti pelatih yang punya guru pelatih ini. Dia bilang, aku percaya penuh akan semua yang diajarkan kepadanya. Karena dia mengajar yang benar dan aku mematuhi segala peraturannya. Kita juga harus begitu. Selain kita percaya, kita akan percaya kepada semua janjinya. Nah, hari ini saya ajak kita bersama-sama. Saya percaya semua saudara ini percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kan? Percaya semuanya bahwa kalau tidak percaya saya ya tidak yakin saudara mau datang ke tempat ini. Karena saudara percaya, saudara mau datang. Amin. Nah, sekarang kita akan baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-16. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Yesus katakan, aku ini mau pergi, ya, kamu ke Galilea. Kemarin ini saya khotbah tentang Galilea. Galilea itulah cinta mula-mula. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengerti, kamu harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Itu Galilea. Sesudah itu dikatakan ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara bayangkan ya. Dia murid Tuhan. Ini 12 murid Tuhan ya. Melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mujizatnya. Sampai yang terakhir Yesus mati bangkit dia tahu. Semua udah ketemu Yesus. Sampai dikatakan kamu nanti ke Galilea ya. Mereka datang. Ngikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sampai di Galilea ketemu Yesus. Loh kok bisa ragu-ragu? Murid loh itu. Jelas ketemu Yesus masih ragu-ragu. Betapa rapuhnya hidup jasmani saudara dan saya. Masih tetap meragukan.
Tetapi kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mendekati mereka. Sebenarnya Yesus tahu nggak kalau murid-muridnya ada yang ragu-ragu? Sangat tahu. Sangat tahu, bukan hanya tahu, sangat tahu. Kok nggak dimarahin gitu? Kamu itu bebal misalnya. Ya. Kok nggak seperti itu sih Yesus? Bahkan Yesus mendekati murid-muridnya. Luar biasa. Biarlah para pemimpin yang ada di tempat ini belajar seperti Yesus. Kalau ada anak buahmu yang meragukan kamu, kalau anak buahmu itu mulai tidak percaya kepadamu, jangan ganti saja, keluarkan saja. Aku tidak mau kamu ikut saya lagi. Kalau kamu gak suka sama saya, sudah keluar aja. Jangan saudara. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mendekati murid-muridnya. Sekalipun murid-murid itu meragukan. Hari Kamis ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Jangan meragukan saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saudara, luar biasa banget. Ya. Luar biasa banget. Yesus pergi ke surga itu menyediakan tempat buat saudara dan saya. Nanti hari Kamis kita peringati. Saya tidak mau cerita panjang lebar tentang saya dibawa ke surga. Tapi ada sedikit cuplikan saya mau sampaikan di tempat ini. Pas saya ulang tahun kemarin, sehari sebelum ulang tahun, Tuhan ngomong sama saya. Kamu besok jam 6 pagi mau datang ke sini? Saya bilang mau Tuhan. Ya, aku mau bicara dengan kau. Nah, singkat cerita saya jam 6 pagi saya datang ke taman dan saya berdoa, saudara. Nah, saat saya itu ke taman, saya itu disambut dengan tari-tarian, ya, sudah. Lalu saya itu dibawa ke suatu tempat. Ya. Saya tahu itu surga, makanya saya katakan surga itu ada. Ya. Tempatnya sangat luar biasa. Pemandangannya sangat luar biasa. Dan itu yang disediakan buat saudara dan saya. Ya. Saudara, kalau saudara ini mau membeli properti ceritanya ya. Aku pengen beli properti di Bandung, Jakarta atau di villa mana. Otomatis saudara akan mengatakan, harganya berapa, harus DP ya. Paling tidak kalau mau saudara beli lahan saja, saudara akan datengin seorang arsitek untuk melakukan sesuatu, developer lah paling tidak, bangun dan sebagainya pakai duit ya. Saudara tahu Tuhan menyediakan tempat di surga pakai gratis saudara ya. Dan yang kedua saudara harus tahu, tidak pakai DP. Siapa yang punya rumah di surga disuruh DP, gak ada DP. Semua Tuhan sediakan karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Jadi saudara harus percaya bahwa surga itu ada. Sampai di situ kalau saudara mau lihat di YouTube masih ada kesaksiannya. Ya. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus sendiri loh, ini bukan kata yang lain. Tapi di dalam ayat 18, Yesus ngomong sendiri sama murid-muridnya. Dan hari ini Yesus ngomong kepada saudara dan saya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhannya berbicara. Aku sudah mengalahkan maut.
Aku sudah menebus semua dosamu, tak tanggung di atas pundakku ini. Di atas bukit Golgota. Darahku mengalir untuk menebus dosamu. Sehingga dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Ini Tuhan yang ngomong. Segala kuasa yang di surga dan kuasa yang di bumi. Itu kekuasaannya ada di tanganku. Nah, kalau saudara bilang, tapi kan dunia dikuasai sama iblis. Betul. Tapi dia tidak akan dapat melakukan sesuatu terhadap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tanpa permisi dan seizin Tuhan. Karena di atasnya dikatakan Tuhan itu berkuasa di bumi ini. Aku punya kuasa, kuasa itu diberikan kepadaku kata Tuhan, baik di surga dan di bumi. Saudara, jadi kalau kita itu merasakan seperti itu, ya, kita masih ragu-ragu, ya gimana Tuhan bisa mempercayakan segala sesuatu buat saudara? Seorang yang pelatih tadi percaya kepada gurunya yang melatih. Itu sama-sama manusia. Yang bisa bohong. Yang bisa tidak mau memberikan ilmunya sepenuhnya kepada muridnya. Tapi Yesus tidak. Sampai Yesus kata, kamu gak usah takut. Karena segala kekuasaan yang ada di surga dan di bumi itu diberikan kepadaku kata Tuhan. Nah, satu hal lagi supaya kita lebih mantap. Ya. Kita baca di dalam Yesaya 66 ayat yang pertama. Ya, Yesaya 66 ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara, ya. Ini penggenapan. Ya. Ayat ini adalah ayat yang sudah diberikan sebelum sekian ratus tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Ya. Sudah dikatakan, langit itu tempat tahtaku dikatakan. Di surga itu tempat tahtaku. Tapi bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara, saya mau gambarkan ya. Tumpuan kaki itu seperti ini nih. Ini kan speaker, ya kan? Kalau saya pakai begini sayanya. Ini kan berarti speakernya ada di bawah kaki saya, bukan? Betul? Coba ngomong. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kaki saya lebih tinggi dari speaker ini, betul? Saudara, itu gambarannya. Bumi ini dikatakan ada di bawah tuh sebagai tumpuan kaki. Tumpuan kaki itu kan landasan, betul enggak? Ya, landasan kaki kita. Ini tempat tisu. Ini bumi ini ceritanya. Kita taruh di sini ya. Ini bumi ya. Gambaran bumi ini. Ini gambaran kaki Yesus. Ini bukan kaki Ibu Nani. Gambaran. Kaki Yesus tertumpu. Ya kan? Bumi ini merupakan tumpuan kakiku. Kata Tuhan. Berarti bumi ini ada di bawah kakinya Yesus enggak? Mau ditendang, mau digulung, mau dipakai apapun juga. Yang kuasa siapa? Yesus. Betul? Bisa nangkap sampai di sini? Bisa nangkap? Ya. Kalau ini ada di bawah kaki saya. Dia sangat rendah.
lebih rendah dari kakinya saya. Kalau saya mau tendang ya hak saya. Saudara tahu, saya ajak saudara ini sampai pikirannya itu bahasa Jawanya ngerti betul-betul bahwa dunia ini, bumi ini ada merupakan tumpuan kaki dari Tuhan. Sekali lagi ya, bumi ini adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan. Tuhannya duduk di tahta, yaitu di surga. Tahtaku, tahta itu menggambarkan otoritas. Otoritasku ada di surga, tapi kakiku menguasai bumi. Bumi itu kecil di depan Tuhan karena dijadiin tumpuan kakinya. Jelas ya? Saudara, saat saya membaca ayat ini saya bilang, oh Tuhan, betapa bodohnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kurang menghargai akan betapa sebenarnya Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah benar-benar berkuasa di langit dan di bumi. Karena ini Yesaya yang mengatakan. Yesaya mengatakan begitu. Ayo saudara, apa sih yang ada di bumi? Kesukaran, betul? Ya. Kita kerja, sakit penyakit, beban yang berat, beban anak, beban rumah tangga, persoalan banyak keuangan, usaha ini gagal, usaha ini gagal, itu persoalan. Anak didoakan ternyata narkoba. Sakit penyakit sudah didoakan gak sembuh-sembuh. Seolah-olah persoalan itu numpuk sekali. Itu semua ada di bumi. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa. Bumi itu tumpuan kakinya Tuhan Yesus. Berarti ya, kalau saudara dan saya di dalamnya ada Tuhan Yesus, dan di dalam Yohanes dikatakan engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Betul? Betul? Yuk respon, betul? Ya. Berarti kita ada di dalam Yesus kan? Betul enggak? Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, ini tadi sekali lagi, maaf ya Ibu Selvi. Ya, ini dunia nih ya. Kita ada di dalam Yesus. Ya. Bukan sekedar dipegang seperti mic, di dalamnya. Menyatu. Nah, kalau Yesusnya itu nginjek bumi, kita sebetulnya bisa nginjek bumi enggak? Hah? Teorinya begitu kan? Kalau semua persoalan itu ada di bawah kakinya Yesus, sebenarnya persoalan itu ada di bawah kaki saya enggak? Kaki kita enggak? Ada di bawah kaki kita. Betul enggak? Saya ajak kita mempunyai imajinasi sampai kita, iya ya gobloknya kita ya. Kenapa kita tuh masih seringkali tidak bisa ngerti akan hal ini. Hari ini jangan ragu-ragu akan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Semua ada di dalam tumpuan kakinya. Jadi bagaimana caranya? Saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan, beri aku percaya kepadamu. Ampuni aku yang kurang percaya ini. Saudara, kita lihat
pengalaman dari Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub, betul ya? Yusuf itu anaknya Yakub. Dia dekat dengan papanya. Sampai dia itu, ya saya yakin, ini namanya Yakub selalu akan cerita tentang nenek moyangnya. Termasuk Abraham, termasuk Ishak. Ngomong, engkongmu itu namanya Ishak. Papanya namanya Abraham, ya kongco itu. Pasti diceritain. Bagaimana setianya Abraham, bagaimana Tuhan itu luar biasa terhadap Abraham. Itu semua diceritain. Nah, iman daripada Abraham, Ishak, Yakub itu akhirnya tertanam di dalam kehidupan Yusuf. Ya. Sampai suatu saat di antara anaknya dia terpilih di hadapan Tuhan. Dia terpilih karena apa? Dia punya jiwa yang lain. Dia punya kepercayaan yang lain berbeda dengan saudara-saudaranya. Dia lurus di hadapan Tuhan. Sampai suatu saat tiba-tiba dia mimpi. Mimpinya spektakuler. Ada gandum tunduk sama dia. Ada bintang, bulan, matahari tunduk sama dia. Itu mimpi bagus. Orang yang tidak bisa nafsirkan mimpi saja, kalau diceritain begitu, otomatis dia bilang, hebat mimpi kamu. Kamu nanti akan jadi pembesar. Otomatis. Saya saja misalnya tidak dikasih tahu tentang Yusuf akhirnya seperti itu. Saya bilang, ini mimpinya jangan main-main. Jangan main-main. Saya pernah mendapatkan sesuatu kesaksian ya. Ada seorang bapak-bapak yang dia tidak terlalu kaya lah. Ya biasa-biasa kerja. Suatu saat dia mimpinya begini. Aku tuh kok mimpi. Suatu saat aku dibawa keluar, dia bilang. Keluar, terus dia bilang gini. Kamu tahu itu bulan. Ya, tempatnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kamu bisa jangkau enggak? Tidak bisa. Aku akan berikan bulan itu dan kamu makan sampai habis. Ini ngimpi. Lalu orang itu tuh begitu gampangnya ngambil bulan, dikasihkan sama dia. Terus dimakan sama dia. Sampai habis. Dia bangun, dia cerita. Saya kok ngimpi itu, wah hebat banget ngimpi. Suatu saat kau akan menjadi orang besar. Kau akan ditinggikan dan bisa menguasai. Dengan berjalannya waktu saudara. Ya. Kok gak nyampe-nyampe. Tapi dia percaya, ingat terus ngimpinya. Suatu saat aku menjadi orang besar, suatu saat aku menjadi orang besar, suatu saat aku menjadi orang besar. Akhirnya menjadi konglomerat saudara. Nah, itu mimpi yang bermakna. Ya. Ini sekarang kembali ke Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi itu. Tapi kenyataan yang dia lihat, dia dimasukkan ke sumur, bertolak belakang. Tapi dia tidak hilang kepercayaannya. Sekalipun dia harus masuk sumur. Dia dijual. Bahkan menjadi budak. Kepercayaannya tidak luntur. Difitnah sama istri Potifar. Imannya tidak luntur. Dia tidak mengatakan, kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Ngimpinya bagus. Kenyataannya begini. Bukankah seringkali juga kita mengatakan,
Setiap hamba Tuhan ngomong aku dia dapat ini, dapat itu, dapat jaminan, dapat ini. Tapi aku hidupnya gini terus. Hari ini jikalau ada yang seperti itu, balik sama Tuhan. Ya. Katakan, hai jiwaku, bumi yang penuh dengan masalah dan persoalan ada di tumpuan kaki Yesus. Itu yang membuat iman kamu menjadi tumbuh kembali. Saudara, Yusuf tidak bergeming. Dimasukkan penjara lagi. Tidak bergeming. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan mengatakan begini. Sesudah waktunya tiba, Yusuf diangkat tinggi-tinggi. Mimpi menjadi kenyataan. Mimpi sesuatu hal yang tidak nyata, dia boleh mengalami suatu kenyataan. Perlu waktu. Tapi satu hal, jangan ragu-ragu untuk segala sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak usah takut. Penyertaan Tuhan itu tidak sementara. Sampai akhir zaman. Kapan akhir zamannya kita belum tahu. Sampai akhir hidup kita juga belum tahu. Penyertaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Ya. Jadi saudara yang saya rindukan pada malam ini, yuk kembali kepada cinta kita yang mula-mula. Percaya penuh akan janjinya. Jangan meragukan akan kuasanya. Jangan meragukan akan janjinya. Jangan meragukan akan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah terangkan. Untuk mencapai itu harus berlatih. Berlatih. Anak seorang yang tadi dia menjadi seorang yang benar-benar menjadi akrobat yang luar biasa. Dia katakan tidak bisa terjadi dengan instan. Harus berlatih. Berkali-kali jatuh dan harus bangkit kembali. Nah, kita akan baca sama-sama 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Ini latihannya. Ini latihannya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kalau latihan itu enggak boleh seenaknya. Sungguh-sungguh. Ya. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Kemarin ini kita Batra sedang bicara tentang all out. All out apa? Sungguh-sungguh. Enggak main-main. Enggak enak-enak. Sungguh-sungguh, mati-matian. Ya. Sungguh-sungguh dikatakan, engkau harus sungguh-sungguh. Dikatakan sekali lagi, berusaha. Sungguh berusaha. Artinya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu namanya usaha. Ya. Kalau begitu jatuh, udahlah enggak. Gagal, enggak mau lagi. Saudara yang seperti itu jangan harap itu seperti yang dikatakan gelombang yang luar biasa diombang-ambingkan oleh angin. Ya. Hari ini dikatakan engkau harus berusaha sungguh-sungguh.
Berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini merupakan sesi tersendiri, tapi sudah saya baca saja. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri adalah ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi ada dalam hidup kita cuma tidak sedikit tapi limpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya tidak akan membahas, tapi biar perenungan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Tambahkan imanmu dengan berlatih sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya Tuhan. Saya teringat akan pujian dari Pak Daniel tentang firman. Mana pemimpin pujian, pemain musik? Yang Yohanes, ya, kau di dalamku, ku di dalammu, tentang firman itu. Ya, yuk kita nyanyikan nyanyian itu. Kamu bersihkanku, terang bagi jalanku, kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagianku. Azalku taat perintah-Mu dan berbuat
jalanku, kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di jalanku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di jalanku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami kalau kami meragukan Engkau, Tuhan. Tarik kami kembali pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Ingatkan kami, Tuhan, betapa pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan Kau katakan, Tuhan, bahwa semua ada di tumpuan kaki. Semua persoalan kami ada di tumpuan kaki. Buat kami percaya bahwa Kau pasti menyelesaikan semua dan semuanya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.